Oke, eh, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data uji tarik menggunakan Microsoft Excel. Uji tarik ini merupakan salah satu pengujian sifat mekanik pada suatu material yang umum dan biasa dilakukan pada material yang bersifat seperti salah satunya polimer. Modal awal pada data ini terdapat data diameter, kemudian panjang spesi, hingga data uji kuat tarik dengan terdapat data penambahan data panjang yang seiring ditambahnya beban dia semakin memanjang, dan ini umum dimiliki oleh sifat dari material polimer. Uji ini dilakukan secara mekanik pada eksperimen lab. Kemudian goals dari data ini, kita dapat mengolah data yang salah satunya dapat mengidentifikasi bagaimana sifat hubungan antara stress dan strain, tegangan dengan regangan pada suatu material tersebut. Untuk lanjutan dari data ini, kita memerlukan data stress dan strain-nya. Karena strain dan stress ini sama-sama dalam bentuk Pascal atau Newton per meter kuadrat, maka data-data diameter ini dan panjang kita bisa dapat mengubahnya ke satuan meter dulu. Oke. Kemudian untuk spesimen length kita coba ke sentimeter aja. Untuk spesimen length ini atau panjang awal, sebenarnya karena yang dibutuhkan itu adalah data perubahan panjangnya, jadi untuk menentukan perubahan panjang selama si satuannya tetap sama, ketika dikurangi antara panjang akhir dan panjang awal, maka hasilnya pun akan sama. Jadi tidak akan masalah. Cuman saya di sini pilih ke sentimeter karena perbandingan dari desimalnya saja supaya lebih enak. Oke, ini beban dalam satuan kilonewton, kita ubah ke satuan newton dulu. Yaitu dengan dikali 1000. Oke. Kemudian panjangnya ini karena tadi kita menentukannya pada satuan cm dan untuk diameternya diameter, maka untuk panjang yang ini, untuk mendapatkan nilai perubahan panjang, jadi kita harus menyamakannya juga dalam satuan cm. Oke. Bagi 10. Perubahan panjang kita tentukan dari panjang yang telah terukur atau panjang akhir dikurangi panjang awalnya. Ya. Oke. Kita ubah dulu ke number. Ya, di sini ada value, ada data yang salah. Oke, ini jangan lupa karena kita memakai pengurang yang sama, jadi
kita kunci dulu. Caranya dengan mengasih simbol dolar. Oke, kita ulang lagi. Oke. Kemudian data strings ini diperoleh dengan rumus perubahan panjang dibagi panjang awal. Perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Jangan lupa ini dikunci dulu karena pembaginya sama. Oke. Kemudian stress ini diperoleh dengan rumus F per A. Berat beban dibagi dengan luas penampangnya. Maka luas penampang di sini belum ada, kita tentukan dulu. Karena spesi ini material ini kita tidak tahu, tidak diutarakan dengan jelas dia bentuknya seperti apa, tapi karena di sini ada diameter, maka kita asumsikan dia memiliki luas penampang dalam bentuk lingkaran. Maka kita bisa menentukan luas penampang ini dengan rumus luas lingkaran. Itu 22/7 dikali dengan 22/7 atau 3,14, atau rumusnya itu V D kuadrat per 4. D kuadrat ini diameter dikuadratkan kemudian bagi 4. Kita bisa menentukan sekarang itu dengan beban dibagi, nah jadi Pascal nanti, Newton per meter kuadrat. Ini jangan lupa kunci. Oke. Nah, kita juga perlu mengubah ke megapascal. Kenapa? Karena di sini kan satuannya desimal ya. Jadi supaya lebih enak, tidak terlalu jauh perbandingannya, kita bisa ubah ke satuan megapascal. Selama tidak mengubah fungsinya. Fungsi di grafiknya nanti dan grafik yang dihasilkannya pun akan lebih terlihat enak. Oke. Ini menuju megapascal itu dibagi 1 juta. Oke. Nah, kalau desimal ini perbandingannya lumayan dekat gitu. Oke. Kita sudah memperoleh data strain dan stressnya, maka kita bisa menentukan, dapat menggambarkan kurva dari hubungan stres dan strainnya. Oke. Ya. Jauhan ya. Oke. Sini kita select datanya ya. Kita namai kurva strain. Untuk sumbu Y dia dari strain, atau sumbu X itu dari stress. Oke. Kita buat ini yang megapascal ya. Kita ambil yang megapascal. Sampai 378, data 378. Oh iya.
X itu stress ya. X stress, strainnya itu oh, kebalik ya ternyata. Nah, ini kebalik ya. Untuk sumbu X itu dia strain. Ini saya salah ya. Untuk Y-nya sendiri itu pakai stress. Oke, ini di sel A, kolom H. Oke, ini kita sudah memperoleh grafik stress strainnya. Dengan pengamatan grafik ini kita bisa mengasumsikan, bisa memprediksi bagaimana sifat material tersebut. Oke, ini dari referensinya. Oh iya, salah. Oke. Iya. Dari pengamatan grafik kurva pada referensi ini terlihat kesamaan pada sifat material yang lunak dan liat atau soft and tall. Jadi berdasarkan pengamatan grafik dia memiliki sifat material yang bersifat soft and tall ya. Soft and tall. Soft and tall atau dia lunak tapi liat. Oke. Kita kembali lagi ke data. Dari kurva stress strain juga kita dapat menentukan modulus Young. Modulus Young ini ditentukan saya menggunakan rumus slope, yaitu berdasarkan data lonjakan ya pada stresnya. Jadi di sini saya melihat data lonjakan data itu terjadi karena ini masih sedikit ya, rata-rata naik 1, 2, 3. Lonjakan data itu ternyata terdapat pada data 1 ke data kedua. Dari 2 menuju 7 itu sebanyak 5. Dibandingkan yang lain ini masih dekat. Ini masih dekat-dekat ya. Jadi lonjakan data ini saya ambil di data 1 dan 2. Oke. Untuk rumusnya itu slope stress, kemudian strain. Oke. Modulus Young itu diketahui sebesar 33.156. Atau kita konversikan ini ke kilo pascal ya. Kilo pascal itu dibagi 1000. Oke. Oh iya, ini jadi gigapascal ya. Karena tadi di stressnya kita menggunakan megapascal. Oke.
Ini hapus saja. Nah, kita buktikan juga ya pada grafiknya dengan mengamati garis linear. Oke. Kita bisa dengan select data, kemudian add modulus Young. Untuk X, tadi lonjakan data X kan sampai data kedua. X kita pakai strange. Ya. Kemudian Y-nya kita pakai stress. Oke. Kita tandai dulu ini. Dia merupakan modulus Young. Nah, di sini modulus Young itu di sini ya. Supaya lebih terlihat jelas. Oke. Sebelumnya kita bisa menentukan juga titik yield strength-nya, yaitu dengan cara kita perlu data 0,2% stress strain yang offsetnya. Untuk 0,2% strain offset itu ditentukan dengan rumus strains ya. Rumus strains ini ditambah dengan nilai 0,002. Oke. Kemudian untuk stressnya sendiri itu ditentukan dengan rumus modulus Young. Modulus Young yang megapascal itu dikalikan dengan strain. Oke, jangan lupa ini kita kunci dulu. Oke. Nah, ini kita ubah dulu numbernya supaya lebih enak, di 4 angka belakang koma aja. Oke. Nah, setelah mendapatkan dua data stress strain 0,2% offset ini, kita bisa menentukan titik yield strength-nya. Yaitu pada grafik kita menambahkan select data, menambahkan data series baru, yaitu yield strength. Oke. Untuk data X kita perkirakan saja sampai memotong si garis linear ini ya, si garis birunya, garis stress-nya. Kemudian untuk sumbu X itu stress sampai dia memotong aja. Oke, supaya lebih terlihat jelas kita coba. Oke. Nah, yield strength nanti kita tentukan. Nah, ini belum terlihat jelas ya. Kita ubah dulu skalanya. Oke.
untuk yield strength titik di mana pada garis pepotongan kuning ini dia yang berada pada satu garis dengan garis kurva stress strain-nya. Nah, sebelah sini berarti dia merupakan yield strength. Kita tandai dulu. Oke. Kemudian kita beri label juga. Oke. Untuk yield strength itu dia berada pada 0,0018. Oke, ini kita kembalikan dulu skalanya. Oke. Yield strength dia berada di 0,18. Ini hasil pembulatan. Jadi untuk titiknya tersebut berada pada sini, stress offset yield strength. Oke, ini modulus Young. Kita juga dapat menentukan tadi dari ini berdasarkan perhitungan slope ya, slope. Kita bisa membuktikan juga dari nilai slope pada grafiknya. Kita add trend line. Nah, oke, dia 33.157 sama ya, cuma beda di pembulatan saja. Oke, untuk yield strength ini 17,6799. Oke, selanjutnya kita juga dapat menentukan proporsional limitnya. Batas proporsional ini berdasarkan referensi itu sama dengan atau bisa dikatakan elastic limitnya. Jadi limit elastisnya itu kita ambil batas dari modulus Young-nya, yaitu pada 7,9983 atau dibulatkan itu
dengan kalau dibulatkan adalah 8. Oke, kita kopas saja. Oke. Oke. Proportional limit itu ada pada 7,99 atau dibulatkan sebesar 8. Kemudian kita juga dapat menentukan titik putus dan juga titik maksimalnya. Titik putus itu adalah titik material di mana dia mengalami patah dan terputus. Nah, sebelah sini ya, patah dan terputus itu. Oke. Ubah lagi skalanya ya supaya lebih jelas. Oke, kita zoom. Nah, untuk titik putus dia berada ya, untuk titik putus dia berada pada nilai 577,13. Kemudian ya, untuk titik maksimalnya sendiri dia merupakan titik di mana beban mencapai nilai maksimal dan mulai terjadi pengecilan tegangan. Ya, dia awal mulainya terjadi pengecilan tegangan, kemudian sebagai batas akhir dari atau batas maksimum penambahan tegangannya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, di sini ya. Kita add label, kita lihat angkanya. Kasih warna. Kita kasih warna apa ya? Biru ya. Oke, titik maksimal ini berada pada 668,09. Oke. Oke, kita rapiin lagi grafiknya. Kita kasih judul. Kita kasih judul untuk sumbu X itu dia tegangan ya. Tegangan atau stres dalam Pascal. Kemudian untuk sumbu X-nya dia strain dalam satuan Pascal juga atau Newton per meter kuadrat. Oke. Ini kurva
strain. Oke. Oke. Kesimpulan simpelnya, kita bisa mengamati bahwa kupas terstrain ini menunjukkan sifat material yaitu soft and taut atau lunak, tapi dia juga liat, dia dapat mengalami regangan yang panjang. Oke, begitulah cara mengolah data stress strain dari modal data uji kuat tarik. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki cara lain atau cara terbaru, boleh bisa ditambahkan saja di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.